Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu, thumma amma ba'd. Setelah kita bahas konsep keimanan di sisi para ulama salaf, bagaimana para ulama salaf telah menetapkan ijma' tentang konsep dari keimanan, dan dibawakan oleh penulis di sini dalil-dalil serta ucapan-ucapan asar dari para salaf berkaitan dengan konsep keimanan. Maka kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang menyelisihi aqidah as-salaf dalam permasalahan iman. Qala al-muallif hafizahullah, "Hadha huwa i'tiqadu salaf fil iman, wa hadha ma ajma'u alaihi khilafan lil murji'ah." Jadi konsep yang telah berlalu penjelasannya, inilah akidah dari salaf dalam permasalahan iman, yang mana mereka semua telah bersepakat menetapkan ijma' di atasnya, berbeda dengan al-murji'ah. Kemudian dijelaskan di sini al-murji'ah dengan berbagai macam sekte dan jenisnya. Fal murji'atu fi babil iman ala aqwal. Kelompok murji'ah dalam permasalahan iman, mereka memiliki beberapa pandangan dan pendapat. Yang pertama, sekte al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah arraful imana bi annahu al-ma'rifah. Sekte al-Jahmiyah yang diprakarsai oleh Jahm bin Safwan melanjutkan pemikiran konsep gagasan dari gurunya, yaitu Al-Ja'ad bin Dirham, kemudian dipopulerkan oleh Al-Jahm bin Safwan. Maka disandarkanlah kelompok ini kepada dia, Al-Jahmiyah. Mereka mendefinisikan iman sebagai sebuah ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah iqrarul qalb, pengikraran hati. Ketika hati itu telah mengikrarkan, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui serta mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah Rabb, penguasa semesta alam yang menciptakan segala sesuatu, maka seseorang yang meyakini dengan konsep demikian telah sempurna keimanannya. Cukup hanya dengan pengikraran di dalam hati. Fahakamu ala kulli man arafa Allah bil iman. Jadi mereka menghukumi kepada setiap orang yang mengetahui Allah, dalam artian hatinya mengikrarkan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, maka mereka tetapkan pengakuan yang demikian dengan keimanan. Wa illam yantiq lisanuhu bitauhid. Meskipun lisannya tidak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, meskipun tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah, selama hatinya itu telah mengikrarkan bahwa Allah itu adalah Rabbnya, Tuhannya, maka cukup. Wa illam yantiq lisanuhu bitauhid au yusaddiq qalbuhu. Atau meskipun hatinya tidak membenarkan dengan amalan-amalan hati. Yusaddiq qalbuhu yakni bi a'malil qulub. Dengan amalan-amalan hati, cukup dengan ikrar di dalam hati saja, pengetahuan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Tidak dia amalkan dengan pengamalan hati, maka cukup. Keimanan dia sah. Au ya'mal qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuh. Tetap sah keimanan seseorang menurut Jahmiyah meskipun dia tidak mengamalkan, hatinya tidak mengamalkan dengan amalan-amalan hati, dan meskipun lisannya tidak mengucapkan, maupun anggota badannya tidak beramal. Cukup pengikraran di dalam hati, pengetahuan bahwasanya Allah itulah Rabbul Alamin. Maka kelaziman dari ucapan ini, iblis la'anahullah adalah mukmin, karena iblis mengikrarkan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Iblis berdoa, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku. Naam, mengakui bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin. Maka kelaziman dari definisi Jahmiyah terhadap iman melazimkan bahwasanya iblis adalah seorang mukmin, dan ini ucapan yang batil. Jelas konsep keimanan di sisi Al-Jahmiyah, cukup dengan pengikraran di dalam hati, qaulul qalb, tanpa perlu adanya amalan hati maupun ucapan dengan lisan, lebih-lebih lagi amalan anggota badan. Yang kedua, wal karramiyah. Kelompok yang kedua, sekte yang kedua yang menyelisihi ijma'us salaf berkaitan dengan konsep iman. Al-Karramiyah dipelopori oleh Muhammad ibn Karram. Mereka mendefinisikan arrafu al-imana bi annahu al-iqraru wa tasdiqu bil lisan dunal qalb. Mereka mendefinisikan bahwa iman itu adalah pengikraran di dalam hati, sama dengan Jahmiyah, iqrarul qalb, pengakuan hati bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Wa tasdiqu bil lisan, dan pembenaran dengan lisan, maksudnya pengucapan dengan lisan.
dunal qalb, tanpa adanya amalan hati. Fahakamu ala man nataqa bilisanihi bil iman isman la hukman. Perhatikan. Perlu untuk cermat dan teliti dalam memahami konsep keimanan di sisi Murji'ah. Yang mereka berbeda-beda dalam mendefinisikan iman, walaupun mereka bersepakat dalam permasalahan tidak dibutuhkannya amalan dalam wujud keimanan. Al-Karramiyah mendefinisikan iman itu adalah pengikraran di dalam hati, sama dengan Jahmiyah. Apa itu ikrar? Ikrar pengetahuan, keyakinan bahwa Allah itulah Rabbul Alamin. Nah, dia makna yang berbeda dengan amalul qalb. Beda dengan amalul qalb. Wa tasdiqu bil lisan, dan juga pembenaran dengan lisan. Diucapkan dengan lisan dunal qalb, tanpa adanya keterlibatan amalan hati. Fahakamu ala man nataqa bilisanihi bil iman isman la hukman. Jadi mereka Al-Karramiyah menghukumi siapa saja yang mengucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah, maka dia teranggap sebagai seorang yang beriman, isman la hukman. Secara nama dia mukmin. Secara nama dia mukmin, la hukman. Tapi tidak secara hukum. Maksudnya bagaimana? Al-Karramiyah menyelisih salaf dalam penamaan, tapi tidak dalam sisi hukum. Mereka beranggapan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, maka dia mukmin. Meskipun dia tidak mengikrarkan di dalam hati. Hanya sekedar mengucapkan, tapi tidak mengikrarkan di dalam hati. Maka mereka menganggap yang demikian itu sebagai seorang mukmin di dunia, tapi mukhallad finnar, di neraka. Hukum di dunia mereka mukmin. Secara penamaan mereka mukmin. Tapi secara hukum di akhirat mereka kekal di neraka. Maknanya berarti mukmin munafik. Mukmin munafik. Mukmin di dunia, munafik dalam hukum akhirat. Falazimu qaulihim najatul munafiq wa in lam yuridu dzalik. Kelazimannya mereka selamatnya seorang munafik di akhirat meskipun mereka tidak menginginkan yang demikian itu, tidak memaksudkannya. Ini kelazimannya. Perhatikan. Al-Karramiyah mereka mengatakan bahwasanya al-iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ketika ucapan dengan lisan itu disertai dengan ikrar dengan hati bahwasanya Allah itulah Rabb semesta alam, maka dia menjadi seorang mukmin. Tapi ketika ucapan dengan lisannya syahadat la ilaha illallah tidak disertai dengan ikrar di dalam hati, maknanya dia mendustakan, maka dia munafik. Mukmin di dunia, tapi munafik di akhirat. Mukmin di dunia, tapi di akhirat dihukumi kekal di neraka, kafir. Kapan itu? Ketika apa yang dia ucapkan dengan lisan menyelisihi ikrar yang ada di dalam hati. Tapi ketika apa yang diucapkan oleh seseorang dengan lisannya mencocoki pengikraran di dalam hatinya bahwa Allah itu Rabbul Alamin, baru teranggap sebagai seorang mukmin. Jadi mereka tidak menganggap bahwasanya ikrar di dalam hati dan ucapan dengan lisan itu sesuatu yang berbeda. Mereka anggap menjadi satu. Antara ikrar di dalam hati dan ucapan dengan lisan itu sesuatu yang satu, tidak bisa terbagi-bagi. Jadi ketika apa yang dia ucapkan dengan lisannya saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya ternyata menyelisih itu, tidak mengikrarkan, maka dia mukmin munafik. Hukumnya mukmin di dunia, tapi munafik di akhirat kekal. Ketika dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya beriman kepada Allah, mencocoki pengikraran di dalam hatinya, dia mengakui bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, maka ketika itu cukuplah dikatakan pada dirinya sebagai seorang mukmin yang sempurna di dunia dan di akhirat. Perhatikan. Fahakamu, maka Al-Karramiyah menetapkan hukum ala man nataqa bilisanihi bil iman isman la hukman. Mereka menghukumi orang yang mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah dengan keimanan secara nama, mukmin. La hukman, tapi tidak secara hukum. Kapan itu? Ketika tidak disertai pengikraran di dalam hati. Falazim qaulihim najatul munafiq wa illam yuridu dzalik. Maka lazimnya seorang munafik itu selamat dari azab di neraka meskipun mereka tidak menginginkannya. Cukup dengan pengikraran di dalam hati. Li'anna najata 'indahum
lazimun fiha tasdiqul qalb wa imanuhu. Dikarenakan di sisi al-karramiyah, keselamatan itu, keselamatan di akhirat, na'am, melazimkan padanya pembenaran di dalam hati. Apa maksudnya? Melazimkan mengucapkan dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah, dan dia benarkan dengan hatinya. Dia benarkan dengan hatinya. Apa yang dia ucapkan dengan lisannya itu mencocoki apa yang ada di dalam hatinya. Maka ketika itu dia dikategorikan sebagai mukmin secara nama dan secara hukum. Fa khilafuhum fima yadkhulu fihi ismul iman, la fima la tasihhu najatu illa bih. Jadi perselisihan al-karramiyah dengan salaf yaitu pada permasalahan penamaan iman itu. Iman itu tuntutannya apa saja? Naam. La fima la tasihhu najatu illa bih. Bukan pada permasalahan di mana tidak sah keselamatan itu kecuali dengannya. Maknanya al-karramiyah tetap menetapkan bahwasanya ucapan dengan lisan harus disertai dengan pembenaran di dalam hati. Baru konsekuensinya pelakunya selamat di akhirat. Hanya saja mereka berselisih. Dari sisi keimanan itu cukup dengan pengucapan dengan lisan saja. Dari sisi definisi penamaannya, maka dinamakan sebagai seorang mukmin ketika dia cukup dengan mencukupkan dengan lisannya. Ketika seseorang mencukupkan diri mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, na'am, maka dia terkategorikan sebagai seorang mukmin di dunia, meskipun tidak dibenarkan di dalam hatinya. Nah, adapun secara hukum dipersyaratkan adanya pembenaran di dalam hati untuk keselamatan di akhirat. Nah, dzakara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jelas. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan iman apa sih? Ucapan dengan lisan dan harus diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, dengan amalan hati maupun amalan anggota badan. Bersepakat dengan al-karramiyah bahwasanya tidak sah keimanan seorang mukmin dalam hukum akhirat kecuali dengan pembenaran di dalam hati. Tapi mereka berbeda dari sisi hukum dunia. Dalam hukum dunia, ahli sunnati wal jamaah menetapkan harus ada keyakinan dalam hati agar bisa masuk kategori sebagai seorang yang beriman, mukmin. Karramiyah tidak. Cukup ketika dia sudah mengucapkan ucapannya dengan lisan, syahadat la ilaha illallah, walaupun tidak dibenarkan di dalam hati, maka di dunia dia bernama mukmin. Dia terkategorikan sebagai seorang mukmin. Konsep pemahaman iman dari al-karramiyah. Makanya dikatakan di sini, fa khilafuhum fi ma yadkhulu fihi ismul iman. Jadi perselisihan mereka itu, perbedaan mereka pada permasalahan na'am, apa yang masuk dalam penamaan iman itu apa? Mereka cukup penamaan iman itu ucapan dengan lisan saja. La fima la tasihhu najatu illa bih. Bukan berkaitan dengan perkara yang tidaklah selamat seseorang itu di akhirat kecuali dengannya, yaitu pembenaran di dalam hati. Wa amal asy'ariyah faqad nuqila 'anil asy'ari rahimahullah salasatu aqwal. Adapun konsep keimanan di sisi asy'ariyah, maka telah dinukilkan dari al-Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, ada 3 pendapat. Ahaduha muwafiqun lis-salaf. Pendapat yang pertama, konsep keimanan di sisi Asy'ariyah dinukilkan dari al-Asy'ari bahwasanya definisi iman menurut Asy'ariyah itu sama dengan salaf. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wal amal bil jawarih. Wal akhar, dan pendapat yang lainnya dinukil dari Asy'ari, muwafiqun liqauli Jahmin, mencocoki pandangan dan gagasannya Jahm terhadap konsep keimanan, yaitu mencocoki Jahmiyah. Apa itu? Al-iman iqrarul qalb, ma'rifatu al-qalb, pengikraran di dalam hati. Wa qad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala annahu nasara qaula Jahmin, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menegaskan bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari memperjuangkan pendapatnya Jahm bin Safwan dalam permasalahan iman, mencocoki pendapatnya Jahmiyah. Wa huwa anna al-imana al-ma'rifatu faqat. Apa itu? Bahwasanya keimanan adalah ma'rifah saja, iqrarul qalb, pengetahuan hati. Wa anna al-Asy'ariyya dzakara fi ba'di kutubihi qaula Abil Husain As-Salihi, dan bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari menyebutkan di sebagian kitab-kitabnya pendapat pandangan dari Abul Husain As-Salihi, Muhammad bin Muslim, ahlul kalam, murji' dari Basrah, dan yang menebarkan
ilmu kalam dan pemahaman Murji'ah di Baghdad di masanya. Abul Hasan menukil di sebagian kitab-kitabnya menyebutkan pendapat dan pandangan Abul Husain As-Salihi ini tadi. Tsumma qala walladhi akhtaruhu fil asma'i qaul as-salihi. Jadi Abul Hasan setelah mengemukakan di dalam kitabnya itu beberapa silang pandang tentang konsep keimanan. Naam, kemudian dia sebutkan salah satu pendapatnya adalah pendapat atau gagasan dari Abul Husain As-Salihi tentang konsep keimanan. Kemudian dia katakan, dan yang aku pilih fil asma, dalam penamaan terhadap iman adalah pendapatnya As-Salihi, dan Salihi Murji' Jahmi. Naam. Wa qaulu Salihi huwa ainu qaulil Jahmiyah. Sementara pendapat As-Salihi di dalam kitab tersebut itu adalah pendapat yang sama dengan konsep gagasan Al-Jahmiyah dalam permasalahan iman. Al-qailina anna al-imana huwal ma'rifah, bahwasanya iman itu al-ma'rifah, cukup iqrar al-qalb, pengetahuan, pengakuan di dalam hati bahwasanya Allah itu adalah Rabb semesta alam. Wa anal kufra huwal jahl, dan konsep kekufuran itu adalah al-jahl, ketidaktahuan bahwasanya Allah itu adalah Allah. Ketidaktahuan bahwasanya Allah itu adalah Rabbul alamin, itulah kekufuran. Paham? Berarti konsekuensinya iblis itu mukmin. Kenapa? Karena iblis tidak jahil bahwasanya Allah itu adalah Allah. Allah adalah Rabbul alamin, tidak jahil. Apa itu kekufuran? Kekufuran itu adalah al-jahl, ketidaktahuan bahwasanya Allah itu adalah Rabbul alamin. Wa alaihi ashabuh, dan di atas pendapat inilah konsep keimanan Naam di sisi Jahmiyah, dan di atas pendapat inilah semua sahabat-sahabat Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa mereka? Ya madrasahnya mazhab Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, kal Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani, termasuk tokoh-tokoh Asy'ariyin, wa Abil Ma'ali Al-Juwaini, na'am, wa amsalihi ma Ar-Razi, dan yang semisal dengan itu. Semuanya tokoh-tokoh pembesar, na'am, ulamanya Ahlul Kalam dari Asy'ariyin. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga dari apa? Na'am, pendapat yang dinukil dari Asy'ari. Naqalahu anhu Asy-Syihristani, telah menukil darinya, dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Asy-Syihristani, Abul Fath, pemilik kitab Al-Milal wan Nihal, masyhur kitab ini. Wa huwa at-tasdiqu bil qalb. Apa itu iman? Iman adalah tasdiqu bil qalb, pembenaran di dalam hati. Dia bukan sekedar ma'rifah. Kalau ma'rifah iqrar bil qalb, pengakuan di dalam hati. Kalau tasdiqul qalb, dia pembenaran di dalam hati, bermakna keimanan di dalam hati. Wa amma qaulul lisan wa amalul qalbi wal jawarih fahiya furu'uhu. Iman itu adalah tasdiq bil qalb, pembenaran di dalam hati. Adapun ucapan dengan lisan, amalan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, maka itu hanya sekedar cabang-cabang iman. Faman saddaqa biqalbihi sahha imanuh. Siapa saja yang membenarkan dengan hatinya, meyakini di dalam hatinya, na'am, maka telah benar imannya, telah sah imannya. Walau lam yantiq bilisanihi, meskipun dia tidak mengucapkannya dengan lisannya. Walau li'adami ajzin, meskipun disertai dengan ketidakadaan, ketidakmampuan, dalam artian dia mampu untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Faturja najatuhu fil akhirah. Maka konsep yang demikian diharapkan keselamatan bagi pelakunya di akhirat. Maknanya apa? Cukup ketika seseorang hanya membenarkan dengan hatinya tanpa mengucapkan dengan lisannya, na'am, dalam keadaan dia mampu, tanpa pula mengamalkan dengan amalan anggota badannya tentang tuntutan keimanan, maka diharapkan keselamatan darinya di akhirat. Ini 3 pendapat yang dinukilkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari, na'am, berkaitan dengan konsep iman. Fa haqiqatu qauli al-Asy'ariyah 'inda at-tadqiq annahu huwa qaulul Jahmiyah. Hakikat dari pandangan dan gagasan Asy'ariyah, jika kita teliti lebih lanjut, jika kita renungi, kita dalami lebih lanjut, hakikat konsep keimanan mereka adalah pendapatnya Jahmiyah. Fahum wafaquhum fi umur wa faraquhum fi umurin ghairi mu'athirah. Jadi Asy'ariyah pada hakikatnya mencocoki Al-Jahmiyah dalam sekian perkara, dan berbeda dengan Jahmiyah dalam sekian perkara yang tidak memberikan dampak pengaruh sedikit pun. Tidak memberikan dampak pengaruh sedikit pun, maknanya ya sama, hakikatnya mereka sama saja dengan Jahmiyah. Al-awwal faraquhum fi dhahiri ta'rifil iman, faqalu huwa tasdiq. Perhatikan perbedaan Asy'ariyah dengan Jahmiyah. Yang pertama, mereka berbeda dengan Jahmiyah dari sisi zahir pendefinisian iman. Mereka mengatakan apa? Iman itu at-tasdiq, pembenaran.
Wal Jahmiyah qalu huwal ma'rifah. Sementara Jahmiyah mendefinisikan iman itu adalah ma'rifah, pengetahuan hati, pengakuan hati bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Kalau Asy'ariyah, pengakuan hati atau pembenaran di dalam hati bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Ya sama saja, tasdik dan ma'rifah. Wa wafaquhum fi haqiqatihi, hanya saja pada hakikatnya Asy'ariyah mencocoki Jahmiyah. Wa hiya anna wujudal ma'rifah fil qalbi walau lam yantiq wa ya'mal yurja biha an-najatu fil akhirah. Apa itu? Keberadaan ma'rifat, pengetahuan di dalam hati, meskipun tidak diucapkan dan diamalkan, tetap diharapkan dengannya keselamatan pelakunya di akhirat. Bermakna mukmin. Fa 'inda an-nadhari la yujadu farqun baina qawlayhima fi ta'rifil iman, fahum Jahmiyah. Jadi kalau kita renungi lebih lanjut, tidak didapati perbedaan antara dua pendapat itu. Pendapatnya Asy'ariyah dan pendapatnya Jahmiyah tentang definisi iman. Pada hakikatnya Asy'ariyah adalah Jahmiyah. Nah, yang mencukupkan iman itu konsepnya hanya keyakinan di dalam hati. Atsani wafaquhum ala annahu yasihul iman duna nutqil lisan. Asy'ariyah sepakat dengan Jahmiyah bahwa iman itu sah tanpa diucapkan dengan lisan. Sama. Fa athbatu sihhatal iman fil akhirah ma'a wujudil ma'rifah wa ma sammauhu tasdiqan walau udima nutqu. Asy'ariyah menetapkan sahnya keimanan di akhirat bersamaan dengan adanya ma'rifah di dalam hati. Kan sama dengan Jahmiyah. Yang mereka namakan ma'rifat itu dengan tasdiqan. Hanya saja Jahmiyah menamakan ma'rifah. Meskipun tidak ada pengucapan dengan lisannya, sama dengan Jahmiyah hakikatnya. Wa faraquhum fi i'tibaril iqrari bil lisan syartun li ijra'i ahkamil islami 'ala dhahir, 'ala qauli jamaah minal asy'ariyah. Perhatikan. Tahu bedanya antara Jahmiyah dan Asy'ariyah dalam masalah iman? Yang pertama, sisi kesamaan antara Jahmiyah dan Asy'ariyah apa? Cukup pengetahuan, keyakinan di dalam hati menetapkan keimanan seseorang meskipun tidak diucapkan. Lebih-lebih lagi untuk tidak diamalkan. Perbedaan di sisi mana perbedaannya? Di sisi Jahmiyah, orang yang meyakini di dalam hatinya bahwa Allah itu Rabbul Alamin, dia beriman. Meskipun dia tidak mengucapkannya, mukmin di dunia dan di akhirat. Asy'ariyah tidak. Asy'ariyah menganggap ucapan lisan hanya sekedar syarat untuk memberlakukan hukum Islam secara zahir di dunia. Seseorang untuk menjadi mukmin di dunia, dia harus mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Jelas. Baru diterapkan hukum Islam, dianggap sebagai seorang mukmin di dunia. Tapi bagi mereka yang tidak mau bersyahadat, dihukumi dalam hukum dunia, muamalahnya sebagai muamalah kafir. Tapi di akhirat mereka mukmin, jelas. Makanya jangan heran jika konsep yang ada sekarang di kalangan mereka, para orang-orang yang menisbatkan kepada Islam Nusantara, mereka tidak memandang perbedaan agama. Mereka menyamakan semuanya sama. Bahkan yang menyembah berhala pun, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tetapkan keimanan pada dirinya karena mereka meyakini bisa saja di dalam hatinya beriman. Nah, memang mereka di dunia tidak menisbatkan kepada Islam, menisbatkan kepada agama-agama selain Islam. Nah, mereka non muslim di dunia, tapi di akhirat insya Allah mereka mukmin. Jelas. Kenapa? Karena mereka bersepakat bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati. Jadi kamu mau beragama apapun, selama kamu meyakini Allah itu adalah Rabb pencipta alam, kamu seorang mukmin. Jelas. Makanya bagaimana wala wal bara ini benar-benar tidak ada penerapannya. Nah, karena meratanya menebarnya pemahaman irja ini Asy'ariyah. Hakikatnya mereka Jahmiyah. Ats-tsalits wafaquhum anna al-qaula wal 'amala laysa minal iman. Yang ketiga, mereka mencocoki Jahmiyah, Asy'ariyah mencocoki Jahmiyah bahwasanya ucapan dan amalan bukan bagian dari iman. Bukan bagian dari iman. Kalau dikatakan Asy'ariyah menetapkan bahwasanya iman adalah qaul lisan dan i'tiqad bil qalb. Apa jawabannya? Bagaimana bisa dikatakan mereka mencocoki Jahmiyah? Mereka mencocoki Jahmiyah bahwasanya qaul dan amal bukan bagian dari iman secara hakikat aslinya. Dalilnya apa? Ketika seseorang tidak mengucapkan dengan lisannya, maka dia beriman, dihukumi dengan hukum keimanan di akhirat selama hatinya membenarkan. Adapun konsekuensi di dunia,
Naam, itu hanya sekedar hukum dunia secara zahir. Jelas. Wa qala jama'atun minal asy'ariyah bi madhhabis salaf fil iman wa nasaruhu. Dan sebagian jamaah dari kalangan asy'ariyah ada yang berpendapat dengan pendapat salaf dalam permasalahan iman. Dan mereka memperjuangkan pendapat ini, bahwa iman itu qaulun dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Minhum Abul Abbas Al-Qalanisi wa Abu Ali Al-Thaqafi wa Abu Abdullah Ibni Mujahid Syekhul Qadi Abi Bakar wa Sahibul Hasan. Wa minhum man qala biqauli murji'atil fuqaha ka Ibni Kullab wal Husain bin Al-Fadl Al-Bajali wa huwa anna al-imana tasdiqul qalbi wa qaulul lisan. Naam. Di antara Asy'ariyah ada yang berpendapat tentang konsep keimanan sesuai dengan pendapatnya salaf, dan ada dari mereka yang berpendapat dengan pendapatnya murji'atul fuqaha. Seperti apa konsep keimanan di sisi murji'atul fuqaha nanti dibahas. Dan sebagian mereka, naam, ada yang berpendapat di atas pendapatnya Al-Jahmiyah. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.